Wah, akhirnya kegiatan proyek peserta didik selesai dan data-data proyek sudah selesai dianalisis. Lalu bagaimana ya saya dapat mengkomunikasikan hasil proyek peserta didik kepada guru lain, mengkomunikasikan hasil ini ke orang tuanya, atau mengkomunikasikannya juga ke peserta didik saya ya? Ibu dan Bapak guru, tadi kita sudah melihat cuplikan dari keluh kesah Ibu Indah. Apakah di antara Ibu dan Bapak guru ada yang kebingungan juga sama seperti Ibu Indah? Setelah murid-murid menyelesaikan proyeknya, Ibu dan Bapak guru perlu mengkomunikasikan sejauh mana murid-murid mencapai tujuan proyek dan apa saja catatan-catatan selama proses kegiatan proyek tersebut. Mari kita susun laporan hasil kemajuan peserta didik selama kegiatan berproyek atau yang biasa disebut dengan laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru, rapor proyek merupakan laporan hasil belajar murid saat berproyek. Rapor ini berfungsi untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan segala kemajuan murid saat melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikaitkan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, buatlah rapor proyek yang informatif. Jadi, selain sebagai informasi, rapor proyek ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila selanjutnya bagi murid, guru, dan orang tua. Dalam rapor proyek, terdapat deskripsi ketercapaian tujuan proyek, yaitu elemen dan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila, bukti ketercapaian proyek, rekomendasi guru, dan juga umpan balik. Bagi murid, informasi tersebut dapat membantunya mengetahui kemampuan yang dia miliki, yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, atau mengetahui proyek seperti apa yang ia sukai. Murid-murid juga akan mendapatkan dampak positif melalui proses evaluasi diri terhadap proyek yang telah dilakukan. Orang tua murid dapat memahami proses kegiatan berproyek dan kemajuan capaian hasil belajar anak-anaknya, sehingga orang tua murid mendapatkan gambaran bagaimana dapat mendampingi proses belajar anak-anaknya. Bagi guru, informasi yang terdapat pada rapor dapat dijadikan rujukan dalam perancangan kegiatan proyek selanjutnya. Guru dapat memahami potensi murid-murid yang masih perlu dilatih atau dikembangkan pada proyek selanjutnya. Saat membuat rapor proyek, bagaimana ya prinsipnya? Rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, menunjukkan keterpaduan. Hasil performa murid secara keseluruhan hendaknya tergambarkan di dalam rapor. Selain itu, rapor proyek hendaknya juga terfokus pada keterpaduan pembelajaran dan perkembangan karakter kompetensi profil pelajar Pancasila. Kedua, tidak menjadi beban administrasi. Penulisan rapor proyek disusun secara sederhana. Laporan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD dibuat dalam deskripsi paragraf yang terdiri dari gambaran kemajuan murid selama melaksanakan proyek. Ketiga, kompetensi utuh. Aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dipadukan saat mengolah data hasil murid-murid selama berproyek ke dalam rapor proyek sebagai sebuah satu komponen utuh. Hal ini juga berlaku untuk deskripsi yang perlu disampaikan secara utuh tanpa membedakan aspek-aspek tersebut. Ibu dan Bapak guru, jika dibandingkan dengan jenjang-jenjang lainnya, laporan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD berupa paragraf deskriptif yang menggambarkan perkembangan murid selama berproyek. Rapor proyek di jenjang PAUD digabungkan menjadi satu bersama rapor intrakurikuler yang dapat disajikan per semester atau per tahun sesuai dengan waktu pelaksanaan proyeknya. Pada deskripsi rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, terdapat dua bagian utama, yaitu
1. Tujuan dan gambaran singkat proyek. 2. Capaian dimensi beserta elemen atau subelemen dan bukti otentik. Ibu dan Bapak Guru, sebelum mendeskripsikan capaian dimensi, di bagian awal kita perlu menuliskan tujuan dan gambaran singkat terkait proyek yang dilakukan oleh murid-murid. Selain itu, Ibu dan Bapak Guru juga perlu mencantumkan tema utama, topik yang dikembangkan dari tema atau judul topik, dan dimensi serta elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan proyek yang sudah ditentukan. Misalnya, pada contoh berikut ini, sudah dicantumkan proyek apa yang dilakukan oleh murid-murid, dimensi, elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila yang diharapkan, dan tujuan dari proyek tersebut. Kemudian, setelah menuliskan deskripsi bagian tujuan proyek, Ibu dan Bapak Guru perlu menuliskan catatan deskriptif berupa capaian dimensi, elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila murid, dan bukti otentiknya selama murid berproyek. Ibu dan Bapak Guru perlu mencermati dalam penulisan deskripsi murid ini. Hendaknya fokuskan pada hal-hal yang sudah berkembang. Ibu dan Bapak Guru dapat menulis kalimat-kalimat positif dan karakteristik unik yang dimiliki oleh murid. Pada contoh berikut, telah dicantumkan hal-hal positif yang dicapai oleh murid selama berproyek dengan dilengkapi bukti otentiknya. Nah, Ibu dan Bapak Guru, itu tadi penjelasan mengenai laporan hasil belajar proyek, mulai dari peran rapor proyek, prinsip-prinsipnya, serta tampilan penyajian rapor proyek untuk tingkat PAUD. Semoga Ibu dan Bapak Guru sudah semakin siap untuk menyusun laporan hasil belajar proyek ya. Selamat belajar selalu!